Kepolisian Indonesia terus melakukan upaya dalam meningkatkan kepercayaan publik. Walaupun dalam survei yang dilakukan Litbang Kompas pada akhir 2023 lalu menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kepolisian menyentuh angka 87,8%, masih ada oknum kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran, sehingga mendapatkan respon negatif dari masyarakat. Masyarakat tentu menginginkan sosok anggota polisi yang berintegritas, jujur, dan mengayomi. Inilah 5 sosok anggota polisi yang dinilai dapat menjadi teladan sepanjang masa versi Tribrata News TV. Komjen Muhammad Yasin. Komjen Pol Muhammad Yasin dikenal sebagai Bapak Korps Brigade Mobil Indonesia. Selain dikenal sebagai polisi gagah berani, Yasin pun dikenal jujur. Di penghujung tahun 1945, Yasin ditugasi Jenderal Sudirman menumpas gerombolan Mayor Sabarudin di Surabaya. Sabarudin ini sebenarnya komandan polisi militer, tapi berkelakuan tidak ubahnya seperti kepala perampok. Tak ada tentara yang berani menangkapnya. Karena itu Jenderal Sudirman menugaskan Inspektur Yasin sebagai komandan P3 atau Pasukan Polisi Perjuangan. Saat menggerebek Sabarudin di markasnya, Yasin menemukan 4 besek perhiasan berlian dan emas. Tapi Yasin sama sekali tidak terpengaruh. Dia menyerahkan semua harta benda itu pada atasannya. Brigjen Pol Kaharudin. Brigjen Pol Kaharudin merupakan perwira polisi pertama di Republik ini yang diangkat menjadi gubernur, sekaligus juga putra Minangkabau pertama yang meraih pangkat jenderal polisi. Soal kejujuran tak diragukan lagi. Dia selalu menolak pemberian di luar gajinya. Hingga akhir hayatnya, Kaharudin tidak punya rumah pribadi. Padahal tahun 1958, Kaharudin diserahi tanggung jawab memegang uang operasional seluruh polisi di Sumatera. Uang yang kini mungkin bernilai puluhan miliar itu diserahkan kembali pada negara setelah pemberontakan PRRI Sumatera selesai. Kaharudin pun mengharamkan keluarganya menggunakan mobil atau fasilitas dinas. Bahkan dia tidak mau naik haji saat tahu akan diongkosi Kapolri. Jenderal Hugeng. Jenderal Hugeng menjabat sebagai Kapolri dari tanggal 9 Mei 1968 hingga 2 Oktober 1971. Sepanjang sejarah, Hugeng adalah polisi yang paling terkenal karena kejujurannya. Dia menolak segala bentuk suap dan hadiah. Saat menjabat Kepala Reserse di Medan, Hugeng melemparkan semua perabot mewah pemberian Raja Judi Medan. Dia juga membongkar praktek penyelundupan yang banyak dibekingi anggota polisi dan TNI. Hugeng tidak segan turun tangan langsung mengatur lalu lintas. Dia selalu berada paling depan untuk pemberantasan korupsi. Bisnis bunga istrinya pun dimintanya tutup. Hugeng takut para pengusaha akan mencoba mendekati dirinya lewat bisnis bunga itu. Ketika pensiun, Hugeng tak punya mobil. Dia sempat dimusuhi Soeharto sehingga dikucilkan dari acara-acara kepolisian. Inspektur Polisi Anwar Maksum. Inspektur Polisi Anwar Maksum yang pernah menjabat Wali Kota Bukit Tinggi tahun 1960 hingga 1967. 7 tahun menjabat, kekayaan Anwar Maksum tak bertambah. Setelah tidak menjabat sebagai Wali Kota, Anwar kembali berdinas di kepolisian. Kondisi perekonomian saat itu memang sedang buruk. Sebagai polisi yang hanya mengandalkan gaji tanpa korupsi, Anwar kesulitan. Hartanya yang paling berharga, tanda pangkat balok dari emas sudah dijualnya. Uangnya pun sudah habis untuk makan dan keperluan sehari-hari. Suatu hari Anwar ingin merokok, tapi uang di sakunya benar-benar sudah habis. Dia pun meminjam uang pada anak buahnya yang bernama Ahmad Syah. Anak buahnya geleng-geleng melihat kondisi perekonomian bosnya yang terkenal jujur. Brigadir Royadin. Jika ada polisi yang berani menilang Sultan Yogyakarta sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia, ya hanya Brigadir Royadin orangnya. Peristiwa ini terjadi pertengahan tahun 1960-an di Pekalongan, Jawa Tengah. Saat itu Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengemudikan mobilnya melawan arus. Mobil Sultan dihentikan oleh Brigadir Royadin yang berjaga pada saat itu. Dengan tangan bergetar, Royadin membuatkan surat tilang. Ingin rasanya tidak memberikan surat itu, tapi dia sadar dia tidak boleh memberi dispensasi. Yang membuatnya sedikit tenang adalah tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulut Sultan minta dispensasi.
Surat tilang diberikan dan Sultan segera melaju. Atasan Royadin memarahi polisi rendahan itu saat tahu tindakan Royadin. Tapi penghargaan justru datang dari Sultan Hamengkubuwono IX yang meminta Royadin pindah bertugas ke Yogyakarta. Sultan terkesan dengan integritas Royadin. Royadin menolak permintaan Sultan, dia ingin tetap bertugas di Pekalongan. Nah, itu tadi 5 sosok anggota Polri yang dinilai dapat menjadi teladan bagi generasi kepolisian kita.